Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan diri dalam kajian rutin setiap hari Ahad karimah kajian Ramadan Islam Al-Amri Ramadan Al-Amri membawa berkah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat atau salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan muslimin sekalian yang istiqamah dalam memperjuangkan banyak dinul Islam di muka ini. Alhamdulillah, para sekalian yang dirahmati Allah telah hadir bersama kita, motivator kita, guru kita, ustadz kita juga ada yang hadir, ustadzah juga ada yang hadir untuk bersama-sama belajar dan berbagi ilmu, mengkaji dan memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk tawasabil haq, tawasabil sabr. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya forum saya serahkan kepada Ustadz Fakih untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku santri Al-Amri yang berbahagia. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah bersama Al-Quran kita akan mulia. Jika kita bisa mulia dengan Al-Quran, lantas kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Dialah satu-satunya penolong kita kala sendiri di tempat yang paling gelap dan mengerikan. Ya, sendiri di tempat gelap itu menakutkan. Namun tatkala ada sahabat yang memberi cahaya, maka akan melegakan. Dan siapakah itu? Ya, betul, Al-Quran yang kelak akan menemani kita di akhirat. Anak-anakku santri Al-Amri yang berbahagia, malam itu biasa-biasa saja, seperti malam-malam yang lainnya. Tetapi akan menjadi luar biasa ketika Al-Quran itu turun di dalamnya. Apakah itu? Malam Lailatul Qadar, saat Allah menurunkan Al-Quran. Bulan itu bulan yang biasa-biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Sama dengan bulan yang lainnya. Tetapi menjadi istimewa, menjadi luar biasa ketika Al-Quran turun di dalamnya. Itulah bulan Ramadan. Karena bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, maka bulan Ramadan jadi bulan yang istimewa, jadi bulan yang luar biasa. Anak-anakku santri Al-Amri, telinga kita ini mungkin biasa-biasa saja. Seperti telinga-telinga orang yang lainnya. Tetapi telinga ini bisa menjadi yang luar biasa. Telinga ini bisa menjadi luar biasa, bahkan mendapatkan rahmat oleh Allah ketika dipakai untuk mengkaji ayat-ayat Allah, ketika dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 204. Anak-anakku wali santri Al-Amri, lidah kita ini biasa-biasa saja. Tetapi ketika digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, ketika lidah ini digunakan untuk membaca huruf demi huruf, kata demi kata di dalam Al-Quran, maka menjadi lidah yang luar biasa.
Semakin banyak membaca, maka lidah ini semakin luar biasa. Dan lidah ini akan menjadi saksi juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku, wali santri yang berbahagia. Anak-anakku santri Al-Amri yang berbahagia. Mata itu biasa-biasa saja, sama dengan mata-mata yang lainnya. Tetapi ketika kedua mata ini digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kedua mata ini digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata ini menjadi mata yang luar biasa. Mata ini akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi, dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Sobat yang berbahagia, anak-anakku, santri Al-Amri. Mungkin kita sebagai orang tua, Bapak Anda, saya, wali santri yang lainnya, mungkin hanyalah orang tua biasa. Namun itu akan menjadi orang luar biasa. Namun di kepalanya kelak nanti ada mahkota dari cahaya, di atas cahaya, sampai malaikat silo. Karena anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Anak-anaknya mengkaji, mempelajari Al-Quran. Mungkin kita menjadi guru yang biasa. Namun kita akan menjadi guru yang luar biasa ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mengkaji ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada santri-santri kita Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man tata'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku santri Al-Amri yang berbahagia, kita manusia tercipta dari tanah. Hidup yang cuma sekejap di atas tanah. Bentuk dan warna kulit kita seperti tanah. Dan kelak dia akan jadi santapan cacing tanah. Namun manusia bisa mulia ketika selalu bersama dengan Al-Quran. Adik-adik, anak-anakku santri yang berbahagia, ketika kita berkumpul sesama manusia, ketika kita hadir di majelis-majelis sama dengan majelis-majelis yang lainnya, sama dengan kumpulan manusia yang lainnya. Namun ketika majelis itu, ketika kumpulan itu adalah majelis ilmu, ketika kumpulan itu adalah majelis ilmu di mana Al-Quran dikaji, di mana Al-Quran dipahami, maka akan menjadi kumpulan yang luar biasa, akan menjadi majelis yang luar biasa, akan menjadi taman-taman surga, riyadul jannah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah yang membaca kitabullah, saling mengajarkan satu sama lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang berbahagia, anak-anakku santri Al-Amri. Segalanya kalau itu bersahabat dengan Al-Quran, jadi mulia. Manusia pun bisa mulia ketika selalu bersama dengan Al-Quran. Saya ambil contoh lagi. Kulit kambing yang biasa dibuat jadi makanan, ya, kulit kambing, kulit sapi, jadi rambak. Namun kedudukannya itu bisa menjadi mulia. Bisa diciumi saben hari, diberi minyak wangi, dipeluk, disayang. Ketika kulit yang disamak tadi itu menjadi sampul Al-Quran, maka dia ikut dimuliakan.
ditaruh di tempat yang paling tinggi, diciumi saben hari, dipeluk, disayang, ketika dia menjadi sama, ketika dia kulit tadi menjadi sampul Al-Quran. Ketika dia bersahabat dengan Al-Quran, maka dia ikut mulia. Sobat yang berbahagia, wali santri Al-Amri, anak-anakku, tanah itu biasa saja, seperti tanah-tanah yang lainnya. Tetapi ketika tanah itu diwakafkan untuk tempat pendidikan Al-Quran, ketika tanah itu diwakafkan untuk pembangunan pesantren, untuk mengkaji menjadi pesantren tahfidzul Quran, maka selama langit masih terkembang dan bumi terbentang, maka selama itu pula tanah itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Sobat yang berbahagia, rumah itu biasa-biasa saja. Seperti rumah-rumah yang lainnya. Tetapi ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di dalamnya, maka rumah itu akan menjadi rumah yang luar biasa. Al-Quran bisa menjadi solusi bagi semua problem hidup manusia. Begitulah kemuliaan Al-Quran. Lalu kenapa kita masih juga menolak kebenaran Al-Quran? Begitu kuatkah hawa nafsu dalam diri ini? Padahal sesungguhnya hawa nafsu itu pun akan sirna. Sobat yang berbahagia, jika kita bisa mulia dengan Al-Quran, lantas kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Saya ulangi, kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Karena nanti dialah satu-satunya penolong kita kala sendiri di tempat yang paling gelap, yang mengerikan. Sendiri di tempat gelap itu menakutkan, namun tatkala ada sahabat yang memberi cahaya, maka akan melegakan. Dan siapa sahabat itu? Siapa sahabat itu? Ya, itulah Al-Quran yang kelak akan menemani kita di akhirat. Jadi kesimpulannya, siapapun kita, siapapun pasti bisa mulia ketika dia bersama Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai pedoman hidup. Baik, inilah mungkin pengantar untuk diskusi. Silakan anak-anak, santri ataupun wali santri bisa bertanya. Karena kebetulan kita sudah memasuki di atas 15 hari sehingga kita sudah memasuki peringatan Nuzulul Quran. Maka tema saya hari ini adalah siapa saja yang bersama Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, maka dia akan mulia. Maka akrabi Al-Quran, maka bahagia pasti datang. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka nanti Al-Quranlah yang akan menolong kita. Al-Quranlah yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oke, silakan Ustadz Arif. Dibuka pertanyaan untuk para santri. Oke, terima kasih atas materi pengantarnya. Baik, kepada para santri atau wali santri atau mungkin ustadz yang hadir di sini di forum ini, silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan di forum ini. Silakan. Jika ada yang mau bertanya, jika ada yang mau menyampaikan, silakan. Ya, silakan. Ini salah satu mukjizat dan rahasia yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi minggu yang lalu saya membahas tentang rahasia-rahasia kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang saya sampaikan itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Semuanya kalau kita berkawan, bersahabat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan ditolong oleh Allah. Akrabi Al-Quran, maka bahagia pasti datang. Silakan anak-anak, kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ini ada yang mau tanyakan? Monggo. Kita ketemu. Maghribnya masih lama, tenang aja. Saya sambil santai. Saya sambil ambil nafas ini, masih tersengal-sengal. Ayo, silakan.
Jadi apa yang saya Apa saja paparkan tadi, bisa langsung di unmute mikrofonnya atau melalui chat. Nanti kita bacakan. Baik, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari santri saat ini, kalau saya mau nanyakan ini, jadi alhamdulillah santri atau pondok kita ini sudah mengiltizamkan diri untuk sebagai hafidhul Quran, penjaga Quran. Ya. Nah, cuma di tengah kondisi yang saat ini, baik itu di tengah kondisi wabah, kemudian atau mungkin nanti pasca wabah setelah santri kembali lagi ke pondok. Nah, ini tentunya bisa jadi semangat itu dibutuhkan lebih lagi. Itu ketika nanti kembali ke pondok atau ketika saat ini berada di daerah masing-masing. Nah, saya sebagai RT saat ini kadang terima laporan dari santri ini hafalannya menurun, Ustaz. Ketika saya cek tanya, kenapa kok bisa menurun? Ya, karena nggak seperti di pondok. Nah, tapi ketika ada di pondok, karena merasakan jenuh dan kepingin suasana baru. Ketika lo ijabai, ternyata ya sama juga. Nah, ini mungkin ada tips trik dari jenengan supaya bisa mengistiqomahkan dan kalau bisa menambah ya, untuk bisa lebih cinta pada Al-Quran. Iya. Jadi kalau apa yang saya sampaikan itu belum benar-benar dipahami, benar-benar diresapi, benar-benar direnungkan, maka sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Jadi orang-orang Arab dulu pada zaman jahiliyah itu golongan yang tidak berperadaban. Ya. Jadi golongan yang tidak berperadaban, mereka itu seperti, bukan berarti mereka itu bodoh, tidak. Mereka makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Tapi setelah mereka memeluk Islam, cara hidup mereka itu berubah. Sehingga mereka berhasil membangun sebuah peradaban yang gemilang. Dan kegemilangan peradaban itu karena Al-Quran dan Islam. Maka pertanyaannya, jika kita ingin cemerlang, jika kita ingin kegemilangan peradaban kita, dan kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita ingin diangkat derajat oleh Allah, maka jadikan Quran ini sebagai landasan. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat. Sumber ilmu yang paling penting bagi umat Islam adalah Al-Quran. Dan kecemerlangan ini tidak dapat dipisahkan dari Quran karena Quran adalah petunjuk. Maka biasakan setiap hari jaga wudhu. Karena ketika kita membiasakan setiap hari jaga wudhu bersuci, apalagi kalau kemudian kita biasakan membawa kitab Al-Quran ya dalam saku atau di HP kalau itu ada Al-Quran, maka begitu ngentut wudhu. Begitu ada waktu senggang dibaca. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau Al-Quran itu jadi sahabat bagi kita, kalau Al-Quran itu jadi kawan kita, wong kulit saja jadi sahabat Al-Quran dimuliakan, apalagi manusia kan gitu. Maka kalau tanpa petunjuk ini, manusia itu akan sesat. Manusia itu akan menyimpang. Maka kita harus kembali kepada kesadaran diri bahwa apa sih hakikat kita hidup? Dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita akan kembali? Ketika kita memahami hakikat hidup yang sesungguhnya, kemudian ketika kita memahami bahwa ternyata Al-Quran itu adalah satu-satunya petunjuk, Al-Quran itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, maka sebenarnya tidak ada alasan kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh. Saya sejak tadi pagi itu ngajar anak-anak pasca sarjana pondok pesantren di Lirboyo. Rata-rata mereka adalah kepala madrasah, rata-rata gus-gus, dan dia hafal Quran. Tetapi masalahnya tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi bagaimana memahaminya, kemudian dia memahami Al-Quran, memahami Islam, memahami untuk diterapkan, untuk diamalkan. Kita buka Quran surat Al-Isra. Silakan nanti anak-anak buka Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya ayat 9. Di situ Allah menegaskan, dan kalau kita
betul-betul memahami ayat ini, maka tidak ada kata lain kita semangat. Sebab hidup ini cuma sebentar. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak tahu tahun 2020 atau 2021 kiamat sudah datang. Karena sekarang tanda-tandanya sudah semakin dekat sekali, sementara kita malah semakin lupa dan abai terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap Al-Quran. Kalau kita akan abai, gampang. Allah akan ganti generasi yang jauh lebih baik. Allah akan musnahkan kita, itu paling gampang. Mari kita lihat Quran surat Al-Isra, ayat 17, surat ke-17. Al-Isra itu surat ke-17, ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan yang dimaksud Allah memberi sifat Quran sebagai petunjuk yang aqwam, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, Jami'il Ahkamil Quran, beliau menjelaskan kalimat aqwam itu maksudnya adalah jalan yang paling benar, yang paling adil, yang paling tepat. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maka kalimat aqwam itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan adalah jalan yang paling benar, yang paling adil, yang paling tepat. Kemudian beliau melanjutkan, maka siapa saja mereka yang menjadikan Quran ini sebagai sumber rujukan, maka kesejahteraan, ketenangan akan menaungi mereka. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maka kalau kita membaca ayat ini, kemudian mendapatkan penjelasan tafsir, saya ambil tafsir Al-Qurtubi, dari Imam Qurtubi ini, maka kita akan semakin semangat bahwa hidup yang sebentar ini bukan karena kekayaan kita, bukan popularitas kita, bukan jabatan kita, tetapi apakah kita mau mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk? Karena Allah menjelaskan, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maksudnya jalan yang paling benar, yang paling adil, yang paling tepat. Tidak ada jalan lain kecuali Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini penegasan Allah yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan, wa yubasyirul mu'minina. Memberi kabar gembira kepada siapa? Orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Alladzina ya'maluna shalihah. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Tadi saya katakan, tanah itu seperti tanah-tanah yang lainnya, tapi jadi mulia ketika tanah itu diwakafkan untuk pendirian taman pendidikan Al-Quran, pendirian pesantren tahfidul Quran. Lidah, tadi saya bilang apa? Lidah, telinga. Lidah kita, telinga kita seperti telinga-telinga biasa saja, lidah-lidah biasa. Tetapi ketika dipakai untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk memperdengarkan kajian-kajian, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah memberikan rahmat. Jadi ternyata kemuliaan itu bareng dengan Al-Quran. Sementara kehinaan itu ketika kita abai terhadap Al-Quran. Dan saat ini sayangnya sebagian besar kaum muslimin menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai kitab berkah. Jadi kitab berkah itu hanya dipakai untuk ya ngalap berkah saja. Maka saya berharap kita tidak hanya sekedar belajar Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, tetapi memahami maknanya, menjadikan Al-Quran itu hidup di dalam tubuh kita. Menjadi pedoman bagi kita. Jadi sayangnya sebagian besar kaum muslimin sekarang ini menjadikan Quran hanya sebagai kitab berkah. Ngalap barokah saja. Mereka hanya membaca Quran untuk mendapatkan berkah. Tidak lebih dari itu. Dan sikap seperti ini ternyata ditegur oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti dibuka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 121. Di situ Allah menjelaskan, Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya. Mereka membacanya haqqa tilawati, yatslunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Nanti dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud menjelaskan haqqa tilawati itu, dan itu dikutip cukup baik oleh Said Hawa ya di dalam kitab tafsirnya. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu ulaika yu'minuna bihi. Mereka itu beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kebalikannya, kalau kita meninggalkan Al-Quran, kita jauh dari Al-Quran, kita ingkar terhadap Al-Quran, maka kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang humul khasirun. Bagaimana penjelasan haqqa tilawati? Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, maksud membaca kitab yatslunahu alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, maksud membaca kitab dengan bacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan, kemudian membaca seperti kitab tersebut diturunkan Allah dan tidak mengubah kalam Allah dari tempatnya dan tidak menakwilkan ayat-ayatnya secara tidak benar. Ini penjelasan Said Hawa mengutip Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anak-anakku wali santri, kalau kita memahami nas-nas semacam ini, maka kita akan menjadi semangat yang luar biasa untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk belajar Al-Quran, belajar memahaminya dan mengamalkannya. Karena nanti ini yang bisa menyelamatkan kita. Karena ini nanti apa yang dicari hidup di dunia yang cuma sebentar ini. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang menghendaki ilmu pengetahuan, maka hendaklah dia membaca Quran. Di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu. Dan yang kemudian. Jadi seluruh potret kehidupan manusia, pola tingkah umat manusia, ternyata semuanya tergambar di dalam Al-Quran. Dan itu gambaran orang-orang terdahulu. Di mana orang-orang yang dulu dihancurkan oleh Allah, di mana orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, semua contohnya ada dalam Al-Quran. Termasuk yang kemudian. Nah, kalau kita mau memahami, mengkajinya, insya Allah hidup kita akan selamat. Kalau kita mau mengamalkannya. Maka ini saya rekam. Nanti bisa diviralkan, bisa kalau anak-anak dalam kondisi loyo, tidak semangat, bisa dilihat lagi, bisa didengarkan lagi. Dan bagi saya, kalau saya sewaktu-waktu meninggal dunia, mudah-mudahan ini jadi amal jariah saya, ilmu yang manfaat. Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya jika di dalam rumah itu dibaca Al-Quran, ini dalam rumah ini, maka akan lapang penghuni rumah itu, kata Abu Hurairah. Sesungguhnya jika di dalam rumah itu dibaca Al-Quran, maka akan lapang penghuni rumah tersebut. Banyak kebajikan di dalam rumah itu, dan akan datang para malaikat ke rumah itu, dan akan keluar setan dari rumah itu. Sebaliknya, kata Abu Hurairah, rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumah itu akan mendatangkan kesempitan bagi penghuninya. Di samping itu kebajikannya akan berkurang dan para malaikat akan keluar, setanlah yang akan masuk ke dalam rumah itu. Sahabat Abu Hurairah berkata itu. Ini adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Saya ulangi, sesungguhnya kata Abu Hurairah, jika di dalam rumah dibaca Quran, maka akan lapang penghuni rumah tersebut. Jadi yang membuat penghuni rumahnya lapang itu Quran. Dan banyak kebajikan di dalam rumah itu dan akan datang para malaikat ke rumah itu. Kalau malaikat yang datang, maka keberkahan akan dikasih oleh Allah. Keluarlah setan dari rumah itu. Sebaliknya kata Abu Hurairah, jika rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumah itu akan mendatangkan kesempitan. Bagi siapa? Bagi penghuninya. Di samping itu kebajikan akan berkurang dan para malaikat akan keluar dan setan akan masuk ke dalam rumah itu. Maka ayat yang saya baca, bagaimana sahabat menjelaskan itu, inilah sebenarnya yang cukup menjadi bukti bahwa kita harus semangat, harus bersama Al-Quran, harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, 3 perkara, kata Sayyidina Ali, yang akan menambah kesehatan badan, menghilangkan dahak.
Pertama, kata Sayyidina Ali, menggosok gigi, siwak. Kemudian berpuasa. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sebuah riset penelitian modern, Dr. Ahmed El-Kadi, dari Klinik Akbar di Panama City, di Florida, USA. Beliau pernah mengadakan penelitian tentang dampak mendengarkan bacaan Al-Quran terhadap pasien-pasiennya. Banyak yang non-muslim, ada yang muslim, non-muslim, ada sekian ratus pasiennya itu diuji cobakan. Ketika dia sakit, dia opname, satu, uji coba pertama berapa ratus kali itu diperdengarkan musik-musik. Kemudian diperdengarkan syair-syair bahasa Arab. Kemudian diperdengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata hasil riset penelitian modern Dr. Ahmed El-Kadi, Klinik Akbar di Panama City, Florida, USA, penelitiannya justru menunjukkan ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran terhadap denyut jantung, tekanan darah, saraf, dan otot. Beliau menemukan siapa saja pasien yang mendengarkan bacaan Al-Quran, baik dia itu muslim dan non-muslim, ternyata mengalami perubahan fisiologi positif di dalam diri mereka terkait dengan denyut jantung, tekanan darah, saraf, dan otot. Dan hasil riset ini dilaporkan di dalam jurnal Islamic Perspective in Medicine oleh Dr. Syahid Athar. Nah, ternyata secara sains, Al-Quran ini memang benar-benar luar biasa. Ternyata Quran tidak hanya dikagumi oleh orang-orang Islam, dan Quran juga dikagumi oleh orang-orang non-Muslim. Saya membaca sebuah buku sains, buku pintar sains dalam Al-Quran. Mengerti mukjizat ilmiah firman-firman Allah. Ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan barat maupun dari timur, dari Jepang, yang kemudian dia masuk Islam ketika dia diperdengarkan, ketika dijelaskan tentang ayat Al-Quran, bagaimana tafsirnya secara detail, tentang proses penciptaan manusia, tentang embriologi, tentang kemudian tulang. Ya, kebetulan hari ini saya membahas tentang tulang. Saya pernah belajar anatomi faal manusia, dan ternyata tulang itu dibentuk dulu, baru kemudian dia dibalut oleh daging, dan itulah otot. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah itu, ayat 259. Dan ternyata kebenaran Al-Quran itu terbukti secara saintifik ketika ditemukan dunia kedokteran saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya dikagumi oleh orang Islam, tetapi dikagumi oleh orang non-Muslim, bahkan para ilmuwan. Bahkan ada sebagian mereka itu akhirnya yang bukan Islam, dia mempelajari, kemudian dia memeluk agama Islam. Dia mengkajinya, memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Oleh karena itu, anak-anakku, sekali lagi Islam tidak menjadi penguasa dunia dengan cara magic, tetapi hal ini tersebut karena Rasulullah dan para sahabat itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memiliki perencanaan yang strategis, yang kemudian didukung dengan modal takwa, dengan tawakal. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu mendidik umatnya sampai berhasil, sampai menghasilkan banyak perencana ahli-ahli strategi yang agung, yang mengagumkan dunia. Dan para ahli strategi ini berhasil membawa Islam menguasai dunia, bahkan menjadi global champion dalam waktu singkat. Kenapa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran dan Islam yang diemban. Karena Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup. Maka kesimpulannya kalau kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan Islam, kemudian kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari Allah, maka yang terjadi umat Islam akan dihinakan. Umat Islam akan dihinakan dan umat Islam akan terhina. Maka anak-anakku, wali santri, santri Al-Amri yang berbahagia, roda kehidupan kita ini akan menyimpang kalau tanpa adanya rel. Dan rel itu adalah syariah. Maka jadikan diri kita ini individu yang paham syariah, yang mengenal syariat, dan itu memerlukan ilmu. Dan Al-Quranlah sumber ilmu, dan Al-Quranlah petunjuk utama bagi manusia. Sehingga kemudian rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia dan alam semesta ini.
Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini membuka mata kita. Coba ayat pertama saja kita diminta Iqra, dan itu malaikat Jibril membimbing kita sampai 4 kali. Iqra, Iqra, sampai baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya 4 kali. Dan kita sekarang masih Iqra 1 kali. Ketika diperintah Iqra, Iqra, wahai Muhammad. Rasulullah itu tidak bisa membaca dan dia bingung. Jadi Iqra sampai 4 kali itu menandakan bahwa umat Islam tidak hanya berhenti Iqra, hanya membaca lesan saja. Tetapi Iqra membaca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian melibatkan emosi, mencintainya, sampai kemudian menyatu pada dirinya, menjadi kekuatan spiritual. Itu Iqra yang keempat. Subhanallah. Kalau kita mau mendalami ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata kebenaran mukjizat Al-Quran itu terjadi. Termasuk di dalam persoalan tulang. Jadi saya kebetulan tadi bahas tentang tulang. Anak-anak bisa cek nanti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259 itu. Itu dijelaskan bagaimana Allah menyusun kembali. Jadi lihatlah kepada tulang belulang keledai. Kemudian kami susun kembali. Lalu kami balutnya dengan daging. Jadi ternyata ayat ini menjelaskan pembentukan tulang itu terjadi lebih dulu. Baru kemudian ditutupi dengan daging. Kalau dalam bahasa dunia kedokteran, daging itu otot. Jadi ayat yang mulia ini dianggap sebagai mukjizat medis terbesar. Karena riset ilmiah modern itu baru ditemukan pertengahan abad ke-20. Yang membuktikan bahwa ternyata pembentukan tulang itu terjadi sebelum pembungkusan tulang itu dengan daging. Dan riset itu dilakukan dengan cara memonitor perkembangan janin di dalam rahim. Ini melalui fotografik. Ada seorang ilmuwan dunia yang bernamanya Nelson yang mendapatkan hadiah Nobel. Dan ketika dia dijelaskan tentang Al-Quran semacam ini, dia mengatakan jelas kalau gitu Quran itu bukan buatan Muhammad. Kenapa? Karena di masa Muhammad dulu, belum 14 abad yang lalu, Muhammad belum mendapatkan ilmu sains dan teknologi yang canggih semacam ini. Maka pasti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kitab suci. Sehingga ini dikatakan sebagai mukjizat medis terbesar. Ketika ternyata Al-Quran menunjukkan bahwa pembentukan tulang itu terjadi lebih dahulu, baru kemudian dia dibalut dengan daging. Adapun mukjizat medis yang kedua, di dalam ayat di atas terletak pada kalimat nun sizuha, yang maknanya kami menyusunnya atau menjadikan tulang itu berbentuk duri-duri yang satu sama lain saling menyatu agar menjadi kuat. Jadi betul yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi itu, barang siapa yang mengendalikan ilmu pengetahuan, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, termasuk dalam dunia kedokteran. Saya ambil contoh dalam dunia tulang. Dan tulang ini terbentuk dari bahan kalsium. Dan 99% kalsium yang ada di dalam tubuh itu membantu pembentukan tulang. Dan proses itu terjadi dengan bantuan vitamin D. Dan kekurangan vitamin D di dalam tubuh itu menyebabkan tidak terbentuknya kalsium di dalam tulang sehingga menimbulkan penyakit tulang keropos. Di dalam surat Maryam, nanti santri bisa cek itu ayat 4, itu doanya Nabi Zakaria. Ya. Yang ketika dia memohon kepada Allah agar memberinya anak walaupun istrinya mandul dan ia sendiri sudah lemah tulangnya. Dari doanya Nabi Zakaria ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tulang itu pusat pembentukan darah dan tulang itu ada hubungannya dengan produksi anak. Di situ Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi ubun-ubun, ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Itu ada dalam surat Maryam nanti, ayat 4. Jadi Al-Quran telah mengingatkan adanya hubungan antara tulang dengan produksi anak. Dan ternyata belakangan di abad ke-20 ini, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa ternyata tulang itu memiliki fungsi-fungsi penting yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan manusia. Karena di dalam tulang itu ada bahan yang dibutuhkan tubuh seperti fosfor, kalsium, dan juga mengatur proses distribusinya dengan cara yang dapat menjaga kestabilan detak jantung dan gerakan otot. Itu diatur di dalam tulang.
Selain itu, tulang juga memproduksi sel-sel darah merah dan putih sepanjang hidup manusia tanpa henti. Dan ilmu pengetahuan modern ternyata juga mengungkapkan bahwa keadaan tulang itu berpengaruh langsung terhadap sistem saraf. Untuk itulah kemudian tulang itu berperan langsung pada kemampuan manusia di dalam memiliki anak keturunan. Dan inilah dinyatakan Al-Quran jauh sebelumnya, yaitu 14 abad yang lalu. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu mujizat Al-Quran terbesar bagi kaum muslimin, itu terbukti kebenarannya. Maka kalau kemudian kita menyayangi, mencintai, memperzamai Al-Quran, maka kata Abdullah bin Mas'ud tadi, barang siapa yang mengendaki ilmu pengetahuan, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Maka ikroknya bukan sekedar ikrok membaca lesan tadi, tetapi ikroknya adalah membaca ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah ataupun yang qauliyah, baik yang tersirat berupa ilmu pengetahuan, yang tersirat berupa alam semesta, kehidupan ini, diri kita ini, dan ayat-ayat Allah yang tersurat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ternyata banyak bukti-bukti kebenaran ilmiah yang makin menguatkan kita sehingga menjadi torik al-iman, jalan menuju iman. Kalau kita melihat semacam ini, kita jadi semangat enggak untuk mempelajarinya. Barat itu sampai tergopoh-gopoh. Barat itu sebenarnya mengakui kebenaran Al-Quran itu. Termasuk dalam pandemi COVID ini. Justru kebenaran numbuah terbukti. Karena Barat mengakui ternyata yang mengajarkan pertama kali lockdown karantina adalah Rasul. Di situ Rasul mengatakan, bagi yang dari luar tidak boleh masuk. Mungkin itu logis. Karena yang dari luar masih sehat, kalau masuk dia ikut kena penyakit. Tetapi ada yang dalam hal disebutkan, bagi yang sudah di dalam daerah pandemi tadi itu, maka tidak boleh keluar. Sekalipun dia sehat. Loh kenapa kok tidak boleh keluar? Ternyata dunia kedokteran sekarang menunjukkan. Justru ketika yang daerah-daerah pandemi yang keluar itu, sekalipun dia sehat, ternyata orang-orang yang sehat tanpa gejala itu bisa membawa carrier, bisa menjadi pembawa dari virus. Dan sekarang terbukti. Sehingga banyak ilmuwan barat mengatakan, solusi yang disampaikan Rasulullah Muhammad adalah solusi yang luar biasa, yaitu lockdown. Kalau dalam bahasa kita karantina. Dan karantina itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan kita. Karena persoalannya pemerintah kita tidak tanggung jawab saja. Karena nanti itu ada tanggungan, pemerintah harus menanggung logistik masyarakat ketika itu diberlakukan karantina. Nah, itu adik-adik, anak-anakku santri, itu salah satu contoh bukti-bukti kebenaran Islam, bukti-bukti kebenaran Al-Quran, bukti-bukti an-nubuwah. Saya kasih contoh lagi, biar kalian semangat mempelajari Islam, semangat mempelajari Al-Quran. Ada hadis yang menyebutkan ketika kita bersin. Ketika kita bersin, kemudian kita disarankan oleh Rasul menjawab, Alhamdulillah. Kemudian bagi yang lainnya menjawab, Yarhamukallah. Tetapi ketika kita menguap, Rasul mengatakan, kamu tutup, itu setan itu. Itu setan akan mengganggu kamu. Kamu tutup dengan tanganmu. Atau kemudian tangan dibalik. Ternyata apa? Dunia kedokteran sekarang, 14 abad yang lalu Rasul menyampaikan semacam itu. Kebenaran hadis itu terbukti. Ternyata ketika kita bersin, itu tubuh kita, itu melawan udara, debu, atau bakteri yang itu akan masuk ke dalam saluran nafas kita. Maka kemudian untuk mencegah itu, ternyata refleks kita mengeluarkan bersin. Sehingga kemudian debu, udara yang kotor, kemudian bakteri-bakteri kecil yang membahayakan, yang merusak imunologi tubuh kita, itu terusir dengan bersin. Sehingga kemudian layak menyebutkan Alhamdulillah. Kemudian dijawab, Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini begitu luar biasa. Ternyata sains modern juga semakin membuktikan kebenaran hadis Rasul itu. Kenapa kemudian orang menguap itu? Dan ternyata orang yang menguap itu harus ditutup dengan tangan atau kemudian dengan telapak tangan membalik itu. Karena ternyata ketika menguap itu asupan oksigen kita itu kurang di dalam otak kita sehingga membuat kita lemas. Dan kalau menguap itu tidak ditutup, maka dia akan masuk udara-udara, bakteri-bakteri yang masuk ke dalam ketika kita menguap, maka itu akan masuk bakteri, udara-udara yang kotor, itu langsung masuk di dalam saluran pernafasan dan itu membahayakan. Maka kemudian Rasul memerintahkan kemudian menutup kedua tangan. Kalau bahasa sekarang kan pakai masker dan sebagainya.
Kita bisa bayangkan 14 abad yang lalu Rasul sudah menyampaikan hadis itu. Dan sekali lagi para ilmuwan mengatakan, tidak mungkin Muhammad kok bisa tahu kayak gini. Karena apa? Teknologi canggih saat itu belum tahu ada virus, ada macam-macam. Maka ini berarti Muhammad itu adalah pembawa wahyu. Dan ini semakin menegaskan tentang kebenaran an-nubuwah, kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan sore hari ini, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita akrabi Al-Quran. Kita bersama Al-Quran. Karena kalau kita akrabi Al-Quran, bahagia pasti datang. Kalau kemudian kita bersama Al-Quran, kita akan mulia. Dan kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akan meraih kecemerlangan, kegemilangan peradaban Islam yang unggul akan bisa kembali kita ambil. Dan itulah warisan budaya, warisan pusaka yang luar biasa dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu 2 pusaka yang kalau kita pegang kuat dan kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu, Ustaz Arif, yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Melalui chat, saya bacakan ya. Ustaz, banyak di kalangan masyarakat ketika memperingati nuzul Quran hanya sebatas seremonial saja, sehingga tidak berpengaruh apapun terhadap dirinya. Apakah seremonial ini untuk saat ini memang masih perlu, atau adakah metode untuk menjelaskan ke umat bahwa nuzul Quran itu tidak hanya cukup seremonial? Terima kasih. Ya, kita harus menjelaskan tentang hakikat Al-Quran ini seperti yang saya sampaikan hari ini. Kita harus menjelaskan bahwa kemuliaan itu, malam itu jadi mulia karena turun Al-Quran, bulan itu jadi mulia karena di dalamnya Al-Quran. Tetapi bukan sekedar Al-Quran itu ada, tetapi Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup, Al-Quran itu dijadikan sebagai sahabat, Al-Quran itu mempersamai kita, dan Al-Quran menyatu pada diri kita. Jadi harus ada penjelasannya semacam ini. Jadi bukan hanya sekedar ritual dan ngalap barokah tadi. Nah, ini sekarang kan banyak orang ngalap barokah saja. Oh ini nuzulul Quran, oh ini ngalap untuk mencari Lailatul Qadar. Bukan itu. Karena hakikat kita mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya di 10 hari terakhir, tetapi ketika kita sejak awal Ramadan kita sungguh-sungguh kemudian membersamai Al-Quran, kemudian sungguh-sungguh kemudian kita mencintai Al-Quran, maka Allah akan pasti berikan itu Lailatul Qadar. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita itu. Maka yang paling penting dan mendasar adalah bagaimana kita menjelaskan tentang hakikat fungsi Al-Quran itu. Karena tadi sangat jelas, saya baru membaca 1 ayat, 2 ayat tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang aqwam. Apa makna aqwam tadi itu? Imam Al-Qurtubi menjelaskan jalan yang paling benar, yang paling adil, yang paling tepat. Kalau kemudian umat manusia menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan, sebagai pedoman, maka jaminannya kesejahteraan, ketenangan akan menaungi mereka. Dan ini yang harus terus disampaikan di tengah-tengah umat. Bukan aspek ritualnya, tetapi bagaimana aspek Al-Quran ini bisa jadi penolong. Bahwa Al-Quran ini, karena Allah sendiri yang memberikan jaminan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu Allah sendiri yang menegaskan. Bukan manusia, tapi Allah yang memiliki kalamullah itu menjelaskan sendiri. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan ini harus dijelaskan pada masyarakat. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar gembira. Siapa? Orang-orang yang mendapatkan al-busra. Itu nanti ada di materi saya yang lainnya. Jadi Allah itu memberikan al-busra, kabar gembira, itu pada orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang menjadikan Al-Quran tadi benar-benar menjadi petunjuk bagi dia. Kenapa? Karena petunjuk yang aqwam.
Apa bentuk al-busro, kabar gembira bagi orang-orang mukmin, kabar gembira bagi orang-orang yang soleh, kabar gembira bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk yang akwam. Dan itu garansi dari Allah. Anna lahum ajran kabira. Bagi mereka ada pahala yang besar, dan ajran kabira itu tidak ada lain adalah al-jannah. Maka dalam momen-momen nuzul Quran, tetap itu harus dilakukan dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan harus punya misi besar tadi, menjelaskan bahwa Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman hidup kalau kita ingin meraih kegemilangan dan kecermelangan peradaban yang unggul tadi itu. Ya, jadi bukan dicari memperingati nuzul Quran, yang ngalap barokah, ngapalin Quran, terus kemudian delek sing lucu-lucu. Bukan itu. Esensinya akan rusak kalau kayak gitu. Ya, itu penjelasan saya. Maka nanti malam itu di Kafah Channel ada beberapa ustadz yang kita tunjuk untuk menyampaikan tentang hakikat nuzul Quran itu. Dan hari ini, malam kemarin saya menyampaikan di UKK Unesa. Ada sekitar 100 orang itu. Sore ini saya sampaikan ulang lagi di kalangan wali santri kita. Dari pagi sampai sore tadi saya ngomong dengan gus-gus di Pondok Lirboyo, jadi para pengasuh gus-gusnya, putra-putranya kiai di berbagai pesantren di Jawa Timur yang mendapatkan beasiswa dari gubernur untuk kuliah pasca sarjana. Kemarin tadi dari pagi sampai sore ketemu saya karena ini pertemuan terakhir. Saya akan sampaikan, Anda adalah calon pemimpin-pemimpin masyarakat, Anda punya pondok, Anda gus-gus putronya kiai, Anda punya kewajiban besar untuk kembali membangun peradaban Islam. Dan itu tidak ada lain, berangkat dan kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya tipsnya tadi itu, tahu fungsinya, tahu hakikat Al-Quran tadi itu, sebagaimana yang saya sampaikan hari ini, sampai kemudian kita menyatu pada diri kita. Kalau kita sudah bisa membaca Iqra sampai Iqra-nya sampai kita mencintai, bahkan Iqra-nya sampai kemudian seakan-akan kita melihat kedua orang tua kita seperti mau dipakaikan jubah yang luar biasa, itu membuat kita semangat. Dan kita seakan-akan melihat kedua orang tua kita pakai jubah yang luar biasa, jubah yang cahaya dalam cahaya, yang membuat malaikat silau. Dan kalau kita bisa membayangkan itu ketika kita mengkaji Al-Quran, ketika kita semangat mempelajari agama, maka itu akan jadi emosi semangat yang luar biasa. Apalagi kita bisa membayangkan bahwa ternyata Quran, pada saat ketika kita sendiri, pada saat ketika kita berada di suatu tempat yang sendiri, suatu tempat yang sepi, yang tidak ada orang lain. Tahu-tahu ada sahabat yang membawakan kita cahaya, dan cahaya itu bersamai kita. Dan ternyata apa itu? Al-Quran. Kalau kita bisa membayangkan itu, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyayangi Al-Quran. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat menyatu pada diri kita. Nah ini namanya Iqra-nya sudah sampai pada tahap Iqra yang keempat. Bahwa kita membaca, mengkaji Al-Quran itu bahwa kita semata-mata kepingin berjumpa dengan Allah. Kita semata-mata ingin nanti di akhirat, ingin dikancani, ingin disahabati, ingin dibantu dengan sahabat yang membawa cahaya yang luar biasa, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersesat-sesat dalam kondisi yang gelap sendirian. Kalau kita bisa membayangkan itu, luar biasa. Dan setiap menjelang tidur kita baca kisah-kisah sahabat, 60 karakteristik sahabat, kisah sahabat-sahabat yang luar biasa. Kita membaca tentang hari ini, saya sampaikan tentang Abdullah bin Mas'ud. Hari ini saya sampaikan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi mengatakan, sesungguhnya jika di dalam rumahmu dibaca Quran, maka akan lapang penghuni rumahmu. Membaca saja, membuat penghuni rumahnya itu dilapangkan oleh Allah. Banyak kebajikan di dalam rumah itu, dan akan datang para malaikat ke rumah itu. Anda bisa bayangkan kalau para malaikat datang ke rumah kita, mendoakan kita, dan akan keluar setan itu dari rumah itu. Sebaliknya, kata Abu Hurairah, rumah yang penghuninya tidak membaca Al-Quran, maka rumah itu akan mendatangkan kesempitan bagi penghuninya. Di samping itu kebajikan akan berkurang, dan para malaikat akan keluar, dan setan akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, maka kita baca itu hadis-hadisnya, kita baca ayat Al-Quran tentang itu, ditempel di kamar kita. Dibikin figura,
Hadis-hadis tentang itu. Pada saat ketika kita loyo, tidak semangat, kita lihat itu, kita baca itu, kita menangis di hadapan Allah, maka itu akan menjadikan kita memiliki semangat yang luar biasa. Pada pertemuan pertama ketika kajian itu saya mengatakan, cahaya ilahi itu tidak akan pernah masuk di dalam diri kita ketika kita tidak ingat Allah. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat. Maka kalau kita ingin cahaya ilahi masuk dalam tubuh kita ini, maka kita harus bertobat, kita harus dekat dengan Allah. Kita harus senantiasa melakukan tazkiyatun nafsi, mencucikan jiwa kita, agar cahaya ilahi masuk ke dalam diri kita. Kalau cahaya ilahi masuk dalam diri kita, maka mudah Al-Quran itu masuk di dalam diri kita. Karena Al-Quran adalah salah satu cahaya-cahaya ilahi. Maka yang bisa menghambat cahaya ilahi itu masuk pada diri kita adalah dosa dan kemaksiatan. Maka bersihkan diri kita dengan taubat, bersihkan diri kita dengan memperbanyak istighfar, bersihkan diri kita. Salah satu amalan apa? Menjaga wudhu kita. Ada salah satu tips sederhana, menjaga wudhu. Bawa Quran kecil kemana-mana, begitu ngentut wudhu, begitu ngentut wudhu. Atau kalau kita bawa HP saja, kalau HP itu dalam Al-Quran, anggap saja kalau kita kentut segera wudhu. Kalau kita menjaga wudhu kita, itu berarti menjaga kesucian kita. Maka kalau kita mau berbuat dosa, maksud malu sama Allah. Ya Allah, aku bawa Quran. Ya Allah, aku bawa wudhu ya Allah. Dengan cara itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, anak-anakku anak-anakku santri Al-Amri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Sebentar lagi 15 menit, 20 menit sudah adzan maghrib. Ya, itu yang bisa saya jawab untuk anak-anak. Sukses untuk Anda semua, anak-anakku semua. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, coba kamu cari ayat-ayatnya, hadisnya, kemudian itu jadikan hadis atau ayat yang seakan-akan menyatu pada diri kamu. Begitu kamu loyo tidak semangat, kamu baca hadis itu. Kamu baca ayat itu sehingga kamu menjadi semangat lagi. Kamu tempel kedua wajah, foto-foto kedua orang tua kamu nanti di pondok. Ketika kamu loyo tidak semangat, bayangkan bagaimana bapak ibu kamu semangat bekerja, membiayai kamu untuk mondok, membiayai kamu untuk sekolah. Jadilah kamu anak-anak yang baik. Saya sampai hari ini masih teringat pesan almarhum ibu saya, dan itu saya akan pegang. Apa kata ibu saya? Buatlah tanda di alam semesta yang membuat Allah itu sayang dan layak menolong kamu. Dan kalau itu yang kamu lakukan, kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Buatlah tanda di alam semesta yang menjadikan Allah itu ridho, yang menjadikan Allah itu layak mencintai dan menolong kamu. Almarhum ibu mengatakan itu. Ternyata maksud saya bukan foto saya tertempel di mana-mana. Tetapi apa? Buatlah kamu karya, nak. Kalau kamu punya karya, kamu punya ilmu kamu diamalkan, kamu ajarkan pada orang lain, dan kamu menelurkan orang-orang yang luar biasa, itulah tanda di alam semesta. Buatlah tanda di alam semesta yang menyebabkan, yang membuat Allah itu ridho, yang membuat Allah itu sayang dan menolong kamu. Dan kalau itu yang kamu lakukan, maka yakinlah kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Maka pertanyaan yang sama, saya tanyakan pada diri kamu masing-masing. Buatlah tanda di alam semesta yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah sayang dan mencintai kamu. Dan itu tidak ada lain adalah dengan cara apa? Akrabi Al-Quran. Sahabat dia, jadikan sahabat Al-Quran. Akrabi Al-Quran, maka bahagia pasti datang. Semangatlah mengkajinya, mengamalkannya, dan jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Itulah tanda di alam semesta yang luar biasa. Itulah nanti yang menjadi sahabat-sahabat kita nanti ketika kita dalam kondisi sendiri, sepi, dan tidak ada lain sahabat tadi itu. Satu-satunya penolong kita kala sendiri di tempat yang paling gelap, yang mengerikan. Tentu sendiri di tempat yang gelap itu menakutkan. Namun tatkala ada sahabat yang memberi cahaya, maka akan melegakan. Siapakah itu? Al-Quran yang kelak akan menemani kita di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum diakhiri, mari kita semua berdoa bersama-sama dengan baca doa ini ya. Allah warhamna bil Quran ya. Kita minta pada Allah berkan Al-Quran bersama-sama. Mari kita bersama-sama.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna ilma nasina wa allimna ilma jahilna warzuqna ilmatahu ana ini ya Rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku host, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.